Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esira Mahidayanti dari Prodi D3 Akuntansi Universitas Erlangga. Kali ini saya akan berbagi cara mudah untuk belajar akuntansi saat latihan menjurnal. Sebelum kita berfokus pada latihan menjurnal, aku akan membahas sedikit tentang rumusan umum dalam akuntansi. Rumusan umum yang harus dihafalkan jika kalian masih awal saat belajar akuntansi adalah harta sama dengan kewajiban atau hutang ditambah modal. Harta terdiri dari kas, piutang, investasi, biaya dibayar di muka, perlengkapan, persediaan, dan lainnya. Sedangkan kewajiban terdiri dari kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas atau tadi modal itu terdapat priva dan beban. Jika harta bertambah, itu akan bertambah debit. Jika berkurang, itu akan berkurang di kredit. Hutang dan modal akan bertambah di kredit, namun jika ia berkurang, akan berkurang di. Tips atau langkah yang harus kalian lakukan pertama kali adalah lakukan analisis terhadap transaksi, tentukan akun apa yang terpengaruh transaksi tersebut, apakah aset, utang, modal, pendapatan, ataukah biaya. Lalu tahap kedua atau langkah selanjutnya yang kedua adalah lakukan analisis terhadap akun yang terpengaruh transaksi tersebut. Pengaruh itu menaikkan atau menurunkan nilai akun. Lalu langkah ketiga yaitu lakukan analisis terhadap kenaikan dan penurunan nilai akun tersebut. Pada sisi manakah kenaikan dan penurunan itu harus dicatat? Dicatat pada debit atau dicatat pada kredit? Sekarang kita akan mulai masuk pada transaksi yang harus kita jurnal. Transaksi pertama, dibayar sewa ruangan untuk jangka waktu 6 bulan sebesar 16.400. Jurnalnya adalah sewa dibayar di muka sebesar 16.400 di debit dan kas senilai 16.400 di kredit. Kenapa? Karena kita membayar dan itu mengurangi uang yang kita punya. Terus transaksi kedua, dibeli peralatan kantor dan baru dibayar setengahnya, misalnya itu 2 minggu kemudian. Berarti peralatan kantor bertambah di debit, kas berkurang, dan kita masih memiliki utang usaha. Lalu terima pelunasan piutang dari pelanggan. Jurnalnya adalah kas bertambah di debit dan piutangnya berkurang di kredit sebesar 4.900. Lalu selanjutnya dibeli perlengkapan secara kredit senilai 1.960. Jurnalnya perlengkapan bertambah di debit dan kita masih memiliki utang karena kita membelinya secara kredit, jadi utang usaha di kredit sebesar 1.960. Lalu diterima tunai pendapatan atas jasa yang telah diberikan sebesar 1.880. Jurnalnya kas bertambah di debit dan pendapatan di kredit. Pendapatannya itu sebesar 1.880, lalu dibayar gaji karyawan. Lalu transaksi selanjutnya, bayar gaji karyawan itu berarti beban gajinya itu berkurang dan beban gaji berkurang itu ditaruh di debit, dan kas kita itu juga ikut berkurang, jadi kita juga taruh kas itu di kredit. Lalu transaksi selanjutnya, dibayar sisa utang pembelian perlengkapan kantor sebesar 6.200. Jurnalnya adalah piutang usaha. Utang yang aku maksud itu utang usaha
itu berkurang, jadi ditaruh di debit. Lalu kasnya itu kita berkurang, lalu juga ditaruh di kredit. Intan mengambil uang keperluan pribadi, jadi prefer di debit, dan kas kita juga berkurang, jadi taruh di kredit. Hitung biaya bensin kendaraan, biaya telepon selama bulan Desember, berarti beban lain-lain itu di debit, dan kas kita berkurang karena digunakan untuk membayar. Jadi kasnya itu di kredit sebesar 2.000. Oke, itu tadi penjelasan singkat yang dapat saya jelaskan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.